Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yosep Tiani, dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Terima kasih kepada panitia karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Digital History untuk Kajian Sejarah Fashion. Apa itu sejarah digital? Sejarah digital adalah bidang dan kajian interdisiplin yang memadukan aspek digital dalam bidang kesejarahan sehingga memunculkan perspektif, konsep, dan pendekatan baru dalam memahami realitas masyarakat. Dalam kaitannya dengan historiografi, sejarah digital didefinisikan sebagai cara mengakses sumber baik primer maupun sekunder dalam bentuk digital. Jadi, digital history dapat dipahami sebagai proses alih media dari media kertas atau hard copy yang dicetak menjadi media digital atau soft file yang kemudian diunggah ke website, blog, atau media sosial seperti Instagram, Facebook, podcast, YouTube, Twitter, TikTok, Snack Video, Like.id, dan sebagainya. Bahan digital tersebut dalam ilmu sejarah disebut sebagai sumber sejarah. Dengan kata lain, digital history yaitu pemanfaatan sumber-sumber sejarah dalam bentuk digital atau soft file yang bisa diunduh melalui website, blog, dan media sosial selama diterbitkan atau diunggah oleh website, blog, dan media sosial resmi. Nah, fashion di sini berdasarkan definisi secara etimologi berasal dari bahasa Latin factio yang berarti melakukan. Dalam perkembangannya, kata yang berasal dari bahasa Latin tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi fashion yang kemudian secara sederhana diartikan sebagai gaya pakaian yang populer dalam suatu budaya. Sementara itu, menurut Cambridge Dictionary, fashion memiliki arti style that is popular at a particular time, especially in clothes, hair, makeup, and etc. Kalimat tersebut memiliki arti gaya yang populer pada waktu tertentu, terutama pada busana, gaya rambut, make up, dan lain-lain. Sedangkan menurut KBBI, fashion atau mode memiliki pengertian ragam, cara atau bentuk seperti gaya busana, potongan rambut, corak, dan sebagainya yang terbaru dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, fashion dapat berganti dan berubah dengan cepat seiring berjalannya waktu. Nah, ruang lingkup. Biasanya kita ketika membicarakan fashion itu terkait dengan pakaian dan ada juga yang namanya istilah busana. Pakaian menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai seperti baju, celana, dan sebagainya. Sementara itu, busana dalam bukunya Arifah Arianto berjudul Teori Busana dikatakan bahwa istilah busana merujuk pada konotasi pakaian yang indah atau bagus. Dia juga menegaskan bahwa busana adalah pakaian yang enak dipandang mata, serasi, selaras, harmonis dengan pemakai dan kesempatan pemakaian. Berbagai istilah pakaian dalam bahasa Inggris diantaranya fashion, kostum, clothing, dress, wear. Istilah fashion juga lebih fokus pada mode yang umumnya ditampilkan sedang digemari masyarakat atau lagi ngetren, mode yang dipamerkan atau diperagakan, pencipta mode, buku mode, gambar pola pakaian sesuai mode terakhir. Dengan demikian, pakaian itu adalah definisi secara luas, sedangkan busana adalah definisi yang lebih sempit. Nah, dalam buku Arifah Arianto itu juga, dia juga mengklasifikasikan busana menjadi 3 jenis, yaitu yang bersifat pokok seperti kemeja, kebaya, jas, blus, blazer, kain panjang, sarung, rok, celana pendek, celana panjang atau pantalon, atau atasan dan bawahan. Kemudian yang bersifat pelengkap
seperti tutup atau pelindung kepala, dastar atau iket, topi, peci, payung, kerudung, alas kaki, tas, selendang, dasi, scarf, ikat pinggang, sarung tangan, senjata. Dalam istilah asing, perlengkapan ini disebut milineris. Kemudian yang terakhir yaitu aksesoris atau yang bersifat menambah, seperti pita rambut, sirkam, bondu, jepit hias, penjepit dasi, kancing manset, jam tangan, kacamata, giwang, anting, kalung, liontin, gelang tangan, gelang kaki, cincin, bros, mahkota. Nah, kajian sejarah fashion yang saat ini sedang saya lakukan yaitu berjudul Perkembangan Model Kerudung dari Brand Rabbani tahun 2003 sampai 2023. Kenapa saya memilih ini? Karena yang pertama, belum pernah ada yang meneliti tentang model kerudung dari brand Rabbani. Kalaupun ada dari sudut pandang ekonomi, bisnis, dan budaya populer. Kemudian studi tentang sejarah fashion juga masih sedikit. Di Google Scholar, fashion banyak dikaji dari segi desain, budaya populer, dan sudut pandang ekonomi serta bisnis serta sudut pandang agama. Nah, kemudian kaitannya dengan model. Konsep model ini merujuk kepada dua hal. Yang pertama, pola, gaya, atau potongan dari suatu busana. Dan yang kedua, merujuk kepada manusianya atau yang kita sebut dengan istilah pragawati. Nah, model kerudung ini terdapat beberapa jenis, yaitu kerudung instan, kerudung segi empat, kerudung pasmina, khimar, kerudung sport, dan kerudung scarf. Kemudian, kenapa penelitian ini penting untuk dikaji? Karena kita tahu bahwa ilmu sejarah itu identik dengan hal-hal yang bersifatnya kuno atau masa lalu, seperti arsip, naskah, yang tercetak. Nah, memasuki era digital, sebetulnya ilmu sejarah memiliki tantangan tersendiri karena berdasarkan jargonnya yaitu no document, no history yang disampaikan oleh Leopold von Ranke bahwa tidak ada dokumen maka tidak ada sejarah. Jadi sejarah itu sangat bergantung dengan sumber. Dokumen ini menjadi sumber tapi dalam pengertian yang sempit. Kenapa sempit? Karena hanya dokumen-dokumen yang tercetak. Sementara ketika memasuki era digital, bagaimana kita bisa memperoleh sumber sementara misalnya pada saat pandemi COVID kemarin, sementara kita tidak boleh bertatap muka dan harus menjaga jarak dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pada saat itu. Nah, ilmu sejarah tentu saja harus bisa beradaptasi jika dia masih mau bertahan. Oleh karenanya, eh, pengertian atau definisi atau konsep dokumen ini diperluas sehingga tidak hanya dokumen dalam bentuk arsip atau naskah yang tercetak, tapi juga dalam bentuk digital. Jadi dengan kata lain, pemanfaatan sumber digital dalam kajian sejarah itu maksudnya adalah penggunaan sumber-sumber digital dalam kajian sejarah. Nah, tantangannya adalah seorang peneliti sejarah ketika ingin menggunakan sumber-sumber digital harus memastikan bahwa sumber-sumber digital tersebut kredibel dan otentik. Kalau misalnya yang tercetak kan biasanya kita lihat dari bahan kertas, watermark atau tanda tangan dan cap yang dibubuhkan dalam dokumen tersebut. Nah, bagaimana kita melakukan kritik terhadap sumber-sumber digital? Kalau saya biasanya lihat dari website eh, yang saya pilih di ketika kita penelusuran di Google itu di mesin pencari Google, misalnya masukin kata kunci Rabani. Nah, muncul kan apa website official dari Rabaninya itu sendiri. Nah, dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini, saya menggunakan website Rabani itu sebagai sumber digital untuk penelitian saya.
Kemudian selain itu juga kita bisa gunakan website-website lain seperti delper.nl, kitlv.nl, sinta.kemendikbud.go.id, googlescholar.com, dan website-website lain yang menyediakan sumber-sumber digital. Nah, dalam kajian tentang perkembangan model kerudung dari brand Rabani 2003-2023 ini juga bisa dikatakan sebagai kajian multidisipliner atau bahkan transdisipliner karena menggunakan pendekatan bisa pendekatan budaya visual, semiotik, atau komunikasi. Jadi kalau misalnya di bukunya Malcolm Barnard yang berjudul Fashion sebagai Komunikasi, itu bisa digunakan sebagai pendekatan dalam kajian yang berjudul Perkembangan Kerudung Kerudung Perkembangan Model Kerudung dari Brand Rabani 2003-2023. Atau kita juga bisa melihat dari kajian semiotik atau bentuknya si model kerudungnya itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan pendekatan budaya visual yang saat ini juga sedang ngetren gitu ya. eh, Sejarah visual atau visualisasi sejarah seperti itu. Nah, demikian presentasi ini saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak atau memperhatikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa di komen YouTube atau WhatsApp atau email melalui akun Instagram juga bisa, atau akun Facebook juga bisa, atau akun LinkedIn saya juga bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.